Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai kesebangunan dan kongruen. Untuk pertemuan pertama, saya akan membahas mengenai kekongruenan. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kongruen dilambangkan dengan sama dengan, seperti tanda sama dengan, tapi atasnya ada gelombang. Kedua benda dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Di sini ada contoh. Pada segitiga ABC dan segitiga PQR di atas menunjukkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A kongruen dengan sudut P, sudut B kongruen dengan sudut Q, sudut C kongruen dengan sudut R, dan sisi-sisi yang bersesuaian, sisi AC panjangnya sama seperti sisi PR. Sisi CB mempunyai panjang yang sama dengan sisi RQ, dan sisi BA mempunyai panjang yang sama dengan sisi QP. Terlihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR adalah segitiga kongruen. Lalu, pertemuan kedua, saya akan membahas mengenai kesebangunan. Kesebangunan yaitu dua bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila setiap sisi-sisi dari kedua bangun tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Kesebangunan dilambangkan dengan seperti tanda panah tapi gelombang. Lalu ada contohnya. Terdapat belah ketupat ABCD dan belah ketupat KLMN di atas menunjukkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A kongruen dengan sudut K, sudut B kongruen dengan sudut L, lalu sampai sudut D kongruen dengan sudut N. Lalu di sini ada sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Misalnya, sisi AD dan sisi KN. Sisi AD mempunyai panjang sisi 3 dan sisi KN mempunyai panjang sisi 6. Kedua panjang sisi tersebut bisa kita pahami ya. Keduanya sama-sama memiliki keterkaitan dengan perkalian 3. Yaitu apabila 3 dibagi 3, 1, dan 6 dibagi 3, 2, maka perbandingannya menjadi 1/2. Begitupun dengan selanjutnya, sampai sisi CD dan sisi MN. Terlihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa belah ketupat ABCD dan belah ketupat KLMN adalah kesebangunan. Lalu pertemuan ketiga, saya akan membahas contoh-contoh soal. Di sini ada contoh soal pertama. Diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS seperti gambar berikut. Kedua persegi panjang tersebut adalah sebangun. Tentukan panjang PQ dan luas dan keliling persegi panjang PQRS. Di sini ada pembahasannya. Perbandingan panjang garis AB dengan AD bersesuaian dengan perbandingan panjang garis PQ dan PS. Sehingga PQ per PS sama dengan AB per AD. PQ-nya kita cari, PS-nya sudah diketahui 6, AB-nya juga 16, AD-nya 4. PQ sama dengan, kita kali silang ya, PQ sama dengan 16 kali 6 per 4. 16 kali 6, 96, dibagi 4, sama dengan 24 cm. Lalu kita cari luas persegi panjang PQRS. Rumusnya itu panjang kali lebar kan. Panjangnya PQ, lebarnya PS. PQ-nya tadi kita ketemu 24, lalu PS-nya 6. Jadi 24 kali 6 sama dengan 144 cm kuadrat. Lalu keliling persegi panjang PQRS, rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya PQ, lebarnya PS. Tadi panjangnya 24, lebarnya 6. Jadi 24 tambah 6, 30. 30 kali 2, 60. Jadi 60 cm. Lalu ada contoh kedua, yaitu dari soal berikut tentukan panjang DE. DE itu sisi tegak segitiga CDE. Sini ada pembahasannya. DE per DC sama dengan BA per BC. DE-nya kita cari, DC-nya sudah diketahui ya, 16. Terus BA-nya juga sudah diketahui 6. Nah, BC ini belum diketahui. Nah, kita tahu dari mana? Dari rumus Pythagoras. Yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
atau menggunakan triple Pythagoras. Maka DE sama dengan 16 kali 6 per 8. 16 kali 6 tadi kan udah ketemu 96. Dibagi 8 sama dengan 12 cm. Lalu ada contoh ketiga. Dari soal-soal berikut ini tentukan panjang EF. Ada sebuah trapesium ya. Nah, terus buat satu garis yang sejajar dengan garis AD. Namakan CH seperti gambar berikut. Tuh ya, seperti digambar. Ambil dua segitiga sebangun GFC dan HBC. Bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. FG per GC sama dengan BH per HC. FG dicari per GC 4. 4 itu dari DE. DE kan sejajar dengan GC, jadi sama-sama 4. Terus BH-nya sudah diketahui 13. HC itu kan sejajar dengan DA. DA itu rumusnya AE ditambah ED. Jadi 9 ditambah 4, 13. Dikali silang 14. Jadi FG sama dengan 4 kali 13 per 13. 13 bagi 13 kan 1. Jadi 14 kali 4 kali 1, 4. Dengan demikian, panjang EF sama dengan EG plus GF sama dengan 15 per 4 sama dengan 19 cm. Lalu pertemuan 4, kita akan membahas kesebangunan dan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kesebangunan dan kekongruenan banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kesebangunan dapat diterapkan untuk mengukur tinggi gedung, tinggi pohon, tinggi tiang, tinggi menara, dan objek-objek lainnya. Di sini ada contoh soal. Perhatikan ilustrasi foto dan karton tempat menempel berikut. Misalkan sisi panjang karton dinamakan sebagai X. Ada gambarnya ya. Perbandingan panjang dan lebar foto harus sama dengan perbandingan panjang dan lebar dari karton karena sebangun. Pembahasannya, panjang foto dibagi lebar foto sama dengan panjang karton dibagi lebar karton. Panjang fotonya itu 30 dari panjangnya karton dikurangi 2 sisi-sisinya ya, dikurangi X per 20 itu lebarnya karton dikurangi 2 dikurangi sisi-sisinya, sisa-sisanya dikurangi 2 lagi sama dengan 30 per 20. Nolnya bisa kita coret ya yang di panjang dan lebar karton. Jadi 30 kurangi 2, 28 min X. 20 dikurangi 4, 16. Terus kita kali silang. 2 kali 28 min X sama dengan 56 min 2X sama dengan 48. 16 kali 3, 48. Terus kita pakai hukum penjumlahan. Tapi bisa kita namakan itu aja dipindah aja. 56 dikurangi 48 sama dengan 2X. 56 dikurangi 48, 8 sama dengan 2X. Lalu kita cari X-nya kan, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Lalu ada contoh kedua, ini menggunakan peta. Pada peta berskala 1 dibanding 2.100.000 diketahui jarak antara Ambon dan Liang 2,1 cm. Tentukan jarak sebenarnya. Pada soal kita ketahui skalanya 1 banding 2.100.000. Ukuran pada peta 2,1 cm. Kita diminta mencari jarak sebenarnya. Nah, rumusnya itu jarak sebenarnya sama dengan ukuran pada peta dibagi skala. Ukuran pada petanya tadi kan 2,1 cm dibagi 1 per 2,100.000. Lalu kita kali. Nah, kalau misalnya tadi kan 1 per 2.100.000, jadi diputer gitu tuh. Diputer jadi kali kan. Jadi 2,1 cm dikali 2.100.000 per 1. Jadi 4.410.000 cm atau 44,1 km. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.